Mungkin inilah pembalasan Qatar terhadap Israel, bukan dengan senjata, melainkan dengan menggerakkan blokade ekonomi. Ya, usai menggempur Qatar, Israel terjebak tekanan global di tengah perang Gaza yang berkepanjangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Qatar memimpin upaya blokade dengan Cina ikut memengaruhi opini publik. Embargo senjata dan propaganda media membuat Israel menghadapi isolasi ekonomi dan diplomatik. Mereka kini dipaksa mandiri, memperkuat industri persenjataan, dan mencari cara menembus blokade lawan-lawannya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Jerusalem Post pada Senin 15 September 2025, Netanyahu menyebut Qatar menjadi penggerak utama sejumlah negara yang ingin memberlakukan blokade terhadap Israel. Tak hanya menuding Qatar, Netanyahu juga menyebut Cina turut andil dalam upaya tersebut. Cina disebut berperan memengaruhi media barat dengan agenda anti-Israel menggunakan bot, kecerdasan buatan, dan iklan, termasuk platform seperti TikTok. And there is an active effort to erode it. That effort to besiege Israel, not isolated as much as besiege Israel. That is orchestrated by the same forces that supported Iran. Iran's effort to put a military siege on us and ultimately choke us. We were able to break loose from that siege, and we will have to do several things to break loose from this siege that is organized by a few states. One is China, and the other is Qatar. And they are organizing an attack on Israel legitimacy in the social media of the Western world and the United States. We will have to counter it, and we will counter it with our own efforts. Netanyahu menyimpulkan semua ini membuat Israel mengalami semacam isolasi ekonomi. Ia pun memperingatkan Israel harus bersiap menghadapi kondisi ekonomi baru dan menekankan perlunya beradaptasi dengan sistem ekonomi yang bersifat autarki. Dalam beberapa tahun mendatang, Israel juga disebut harus memperkuat industri persenjataan mandiri agar mampu memproduksi senjata, amunisi, dan memenuhi kapasitas industri sendiri. Dengan ini, Netanyahu yakin upaya isolasi terhadap Israel tidak akan berhasil. Tujuan blokade ini serupa dengan yang pernah dialami Iran dengan harapan menghancurkan negara. Namun, Israel mengeklaim berhasil menembus penghalang itu dan hasilnya terlihat nyata. Netanyahu menyatakan ia senang dengan kunjungan anggota parlemen AS terbesar di Israel dan menegaskan pihaknya terus melawan blokade dengan mengalokasikan dana serta sumber daya yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk mengisolasi Israel secara global, menurutnya dukungan dari AS dan negara lain tetap ada. Ia menilai tantangan utama saat ini berada di Eropa Barat dan Israel aktif berupaya menghapus blokade tersebut. Sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya terhadap blokade militer dengan keyakinan blokade diplomatik juga bisa diatasi. Selain itu, untuk menghadapi situasi ini, Israel perlu berinvestasi besar dalam operasi pengaruh di media sosial dan media tradisional. Sementara itu, melalui media sosial, pemimpin oposisi Yair Lapid menanggapi pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya gila. Lapid menyebut isolasi yang terjadi bukanlah takdir, melainkan akibat kebijakan Netanyahu yang salah arah dan gagal yang membuat Israel terlihat seperti negara dunia ketiga. Meski demikian, ia menilai Israel masih bisa kembali menjadi negara maju, disukai, dan makmur dengan ekonomi kelas dunia. Ex-kepala militer Israel Gadi Eisenkot juga mengecam Netanyahu. Ia mengatakan tidak akan ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kerusakan akibat kebijakan Netanyahu yang menelantarkan sandera dan mengisolasi Israel di dunia. Pernyataan Netanyahu menjadi pengakuan yang jarang dilakukan tentang tekanan internasional yang dihadapi Israel karena perang Gaza. Ia menolak mengubah strategi meski ada peringatan dari PBB dan pihak lain bahwa serangan berikutnya di Gaza akan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dan kehancuran di tengah tuduhan genosida yang dibantah keras oleh Israel. Israel saat ini menghadapi embargo senjata sebagian atau penuh dari beberapa negara Eropa termasuk Perancis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Italia akibat perang di Gaza.
Namun sebagian besar senjata Israel masih berasal dari AS yang tidak memberlakukan pembatasan dan justru memperingatkan negara lain untuk tidak menekan Israel. Penundaan pengiriman bom 2.000 pon di era Presiden AS Joe Biden bahkan dicabut pemerintahan Trump. Publik Israel, keluarga Sandra, dan militer Israel sendiri menolak perluasan perang karena khawatir keselamatan Sandra dan dampak kemanusiaan. Meski begitu, Netanyahu bersikeras melanjutkan operasi militer. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal sebagai kekuatan ekonomi regional dan global, terutama karena sektor teknologi tinggi. Namun, perang ini berdampak ekonomi signifikan, menjadi perang terpanjang dan termahal dalam sejarah mereka. Israel sedang menghadapi tekanan dari Qatar, Cina, dan beberapa LSM yang mempengaruhi opini publik di Barat. Untuk mengatasi hal ini, Israel harus menjadi lebih mandiri, memperkuat industri senjata, dan melawan narasi anti-Israel di media. Meski terisolasi, dukungan dari AS dan beberapa negara lain diklaim masih ada, dan Israel terus berusaha menghapus blokade di Eropa Barat. Simak terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.